Penulis Mazmur seringkali bertanya, tanda kutip, "Di manakah engkau Tuhan? Mengapa engkau tidak menolong aku?" Meskipun mereka mengasihi Tuhan, mereka merasa sering diabaikan, tidak berguna, dikhianati. Shalom. Apa kabar kekasih Tuhan Yesus Kristus? Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus serta Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai kita semuanya. Amin. Pada episode edisi ke-36 dengan seri 3001, Tangisan dari Hati atau Cries from the Heart, sekarang kita bahas kata pengantar dari kitab Mazmur yang merupakan kitab ke-19 pada Perjanjian Lama dari Alkitab. Kata pengantar ini saya kutip dari buku The Student Bible yang telah selesai saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mazmur atau Psalms, tangisan dari hati. Nyanyian untuk kesedihan serta kegembiraan. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Dari kitab Mazmur pasal 32 ayat 7. Di sini, tepat di pusat Alkitab, ada nyanyian-nyanyian bangkit seperti bernyanyi dari hatinya. Mereka menangkap pemikiran paling dalam dan doa orang-orang Perjanjian Lama. Dan mereka masih berbicara tentang kebutuhan kita. Untuk setiap emosi dan suasana hati, Anda menemukan sebuah mazmur untuk mencocokkannya. Mazmur-mazmur ini bergelut dengan kesedihan terdalam dan mempertanyakan Tuhan atas pertanyaan tersulit tentang penderitaan dan ketidakadilan. Suara mereka sangat spontan menyegarkan. Mereka tidak memberi pujian berbunga-bunga kepada Tuhan. Mereka berseru atau berteriak kegirangan di hadapannya. Setelah Anda membaca puisi-puisi ini, Anda tidak dapat memikirkan Perjanjian Lama sebagai kekeringan atau terikat aturan. Tidak juga Perjanjian Lama Tuhan begitu jauh dan tidak bersifat pribadi. Pada hampir setiap mazmur Anda menemukan hadirat Tuhan. Tidak dalam suatu dasar filosofis, tetapi sebagai penguasa yang aktif, kuat, dan mengasihi. Tuhan yang membuat sebuah perbedaan di dalam hidup. Bagaimana mazmur bisa berkumpul? Sementara hampir setengah mazmur dipersiapkan bagi Daud. Setidaknya satu mazmur dituliskan 500 tahun setelah kelahirannya. Sejumlah puisi dan para penulisnya pun berkontribusi, dan sekitar sepertiga mazmur ditulis tanpa nama sama sekali. Bagaimana mazmur-mazmur ini bisa berkumpul? Mereka terlihat telah dihimpun sebagai buku himne untuk dipergunakan dalam peribadatan bait suci. Beberapa mazmur ditulis berdasarkan berbagai pengalaman pribadi seseorang, tetapi telah disesuaikan untuk dipergunakan jemaat. Arahan kepada para pemusik telah ditambahkan bersama dengan beberapa ayat untuk memperluas pengertian mazmur bagi semua orang. Mazmur-mazmur ini menunjukkan variasi yang luar biasa, merefleksikan banyak kepribadian yang menyumbangkan puisi dan doa selama berabad-abad. Para pembaca telah menemukan suatu konsistensi pada keseluruhan kitab, sehingga mereka bisa berpindah dari satu mazmur kepada mazmur lainnya tanpa menyadari bahwa satu puisi berabad-abad lebih tua usianya dari yang lain. Beberapa orang menyebut mazmur ini sebagai Alkitab di dalam Alkitab, kitab berbeda yang menceritakan kisah tersendiri. Yang lainnya memperbandingkan kitab Mazmur dengan bangunan katedral yang begitu indah yang dibangun berabad-abad lalu. Setiap sayap dan jendelanya menunjukkan kejeniusan pribadi perancangnya, yang mana semua bagiannya yang entah bagaimana sangat harmonis.
Keharmonisan ini muncul bukan hanya dari gaya yang sama, tetapi dari kesatuan manfaat, yaitu keseluruhan katedral dibuat untuk peribadatan kepada satu dan Tuhan yang sama. Dengan demikian, Mazmur-mazmur ini merefleksikan dalam ratusan suasana hati dan pengalaman, kenyataan yang tidak pernah berubah atas Tuhan yang kuat dan mengasihi yang peduli kepada umatnya. Kehadiran musuh yang sesungguhnya. Tuhan bukan satu-satunya kenyataan di dalam Mazmur. Sama gigihnya adalah musuh yang menyelinap dan menyakitkan dan merencanakan kekerasan. Mereka juga hadir di dekat setiap Mazmur. Bagi para pemazmur, keyakinan dalam Tuhan merupakan perjuangan melawan tekanan-tekanan kuat yang sering tampak lebih nyata daripada Tuhan. Penulis Mazmur seringkali bertanya, tanda kutip, "Di manakah engkau Tuhan? Mengapa engkau tidak menolong aku?" Meskipun mereka mengasihi Tuhan, mereka merasa sering diabaikan, tidak berguna, dikhianati. Mereka tidak menemukan jaminan keamanan dalam kedekatan mereka dengan Tuhan. Kegembiraan dan pujian yang memenuhi doa-doa ini tidak berasal dari ketidakhadiran permasalahan, tetapi dari keyakinan mendalam bahwa Tuhan yang perkasa akan mengatasi mereka. Yesus yang sengsara di kayu salib 2 kali menyatakan dirinya sendiri dalam bentuk kata-kata Mazmur. Dalam kurung, lihat pasal 22 ayat 1 dan pasal 31 ayat 5. Dan para muridnya yang berusaha menjelaskan kehidupannya mengutip dari kitab Mazmur lebih banyak dibandingkan dengan kitab yang lain. Mereka tampaknya telah bermeditasi pada Mazmur, seringnya karena mereka memahami makna kehidupan Yesus. Sekalipun Daud, seorang raja yang terhebat, mengalami penderitaan dan merasa terabaikan. Hidup dengan iman tidaklah mudah, juga bagi Daud, bahkan juga tidak bagi Yesus. Puisi doa dan penyembahan yang kuat ini, beberapa sangat indah yang pernah dituliskan, tidak memberi rumus ajaib untuk meniadakan berbagai masalah. Namun, sementara pertanyaan kehidupan nyata, perjuangan dan keputusasaan memiliki suara yang kuat di dalam puisi ini. Yang lebih kuat masih merupakan suara sukacita dan keamanan dalam kekuatan dan benteng Israel, yaitu Tuhan sendiri. Bagaimana membaca kitab Mazmur? Cara terbaik untuk membaca Mazmur adalah dengan cara yang paling umum, yaitu untuk menjadikan doa-doa kuno ini seperti milik sendiri dan mengucapkannya langsung kepada Tuhan. Begitu banyak puisi menangkap perasaan terdalam manusia yang tidak dapat membantu sedang tergerak oleh mereka. Tetapi tidak semua Mazmur tampak menarik. Beberapa terlihat kejam, mengucapkan selamat kepada diri sendiri, atau membosankan. Anda tidak akan merasa mudah untuk berdoa sampai Anda menemukannya. Dan di sana begitu banyak puisi. Ini adalah kitab terpanjang dalam Alkitab. Untuk mengimbangi, banyak orang hanya membaca Mazmur-Mazmur pilihan, membaca semintas lalu yang lainnya. Tetapi kemudian mereka kehilangan pesan-pesan terdalam yang terdapat di sana, termasuk pesan bahwa para penulis Perjanjian Baru melihat ketika mereka mengutip kitab Mazmur lebih banyak dibandingkan dengan kitab Perjanjian Lama yang lainnya. Pelajaran terkaya dari kitab Mazmur bisa datang dari beberapa bagian puisi yang sulit yang harus Anda baca berulang-ulang hingga Anda mulai melihat apa yang ada di benak penulisnya. Bahasa Ibrani asli dari puisi-puisi ini kemungkinan tidak menggunakan sajak atau ritme ketat sebagaimana yang dilakukan pada puisi tradisional berbahasa Inggris. Malahan, penulis Mazmur menulis dengan sifat paralel, mengikuti pemikiran seseorang dengan pemikiran tanda kutip bersajak atau sebaliknya. Untungnya, puisi seperti ini dapat diterjemahkan ke dalam hampir setiap bahasa tanpa kehilangan makna sama sekali. Para pembaca mungkin dibingungkan dengan perubahan suara yang sering terjadi pada Mazmur. Di dalam sebuah puisi tunggal, pemazmur mungkin berbicara kepada Tuhan, kemudian berbicara mengenai dirinya, kemudian kembali berbicara kepadanya. Semuanya bergantian dengan cepat. Ini bisa menjadi prosa bahasa Inggris yang aneh, tapi umum dalam puisi Ibrani.
Karena begitu banyak judul Mazmur yang merujuk kepada Daud, Anda akan sangat terbantu merujuk kepada kisah hidupnya. Ini dapat ditemukan pada kisah 1 Samuel pasal 16-31, di seluruh kitab 2 Samuel, dan pada 2 pasal pertama kitab 1 Raja-Raja. Bagaimanapun, kebanyakan Mazmur dapat membuat makna sempurna tanpa petunjuk kepada informasi dari luar. Mereka segera bertanya dan menghargai waktu dan perhatian. Baca dan baca kembali. Mazmur ini akan semakin kaya dengan mempelajarinya dengan penuh perhatian. Salam. Dari daerah Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, saya menyampaikan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Amin.